Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 materi yang berhubungan dengan sejarah pra-Islam. Materi yang pertama yaitu keadaan sosial dan budaya bangsa Arab pra-Islam. Teman-teman, kita semua tahu bahwa masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan istilah zaman jahiliyah yang merefleksikan ketidaktahuan dalam bidang agama dan moral. Dalam kehidupan sosial, mereka sangat menjunjung tinggi nilai keberanian, kehormatan, dan kesetiaan terhadap keluarga dan suku-suku mereka. Namun, praktik sosial yang negatif juga marak, seperti peperangan antara suku untuk mempertahankan wilayah dan kehormatan, perbudakan merajalela, serta kedudukan perempuan yang sangat rendah. Bahkan, pada masa itu ada praktek pembunuhan bayi perempuan, salah satunya dengan cara dikubur hidup-hidup. Selanjutnya, memasuki materi yang kedua, yaitu kondisi ekonomi dan kehidupan. Mayoritas hidup sebagai pedagang, peternak, dan petani yang hidup di gurun yang tandus. Perdagang antara wilayah seperti Syam, Yaman, dan Persia berlangsung melalui kafilah. Namun, kesenjangan ekonomi sangat besar antara yang kaya dan yang miskin. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam memiliki kondisi ekonomi yang terbilang maju dan beragam. Meskipun sistemnya masih belum sepenuhnya terorganisir. Mereka telah mengembangkan jalur perdagangan yang menghubungkan Jazirah Arab dengan negara-negara lain dan melakukan ekspor-impor barang seperti rempah-rempah, tekstil, logam mulia, dan gading. Selain itu, masyarakat Arab pra-Islam sudah menerapkan sistem barter sebagai transaksi utama, seperti koin mulai dikenal seiring dengan berkembangnya perdagangan. Peternakan sangat penting terutama bagi suku Badui yang hidup di daerah gurun. Unta menjadi hewan utama yang tidak hanya dipakai sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sumber makanan dan bahan baku pakaian. Kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada, sebagaimana masyarakat hidup nomaden atau badui menggantungkan hidup pada peternakan. Sementara yang tinggal di daerah subur mengandalkan pertanian dan perdagangan. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi juga menjadi tempat interaksi sosial dan budaya. Dengan berbagai suku berkumpul untuk berdagang serta menampilkan tradisi dan budaya masing-masing. Masuk materi yang ketiga, sistem kepercayaan dan agama pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam menganut politisme, yakni menyembah banyak dewa dan berhala. Mereka juga mempercayai roh dan tahayul. Adanya kelompok kecil yang menganut agama monoteisme seperti Yahudi, Nasrani juga tercatat. Penyembahan berhala di Ka'bah dan tempat suci lainnya menjadi pusat keagamaan mereka. Secara umum, kepercayaan pra-Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu politisme dan paganisme Arab. Bangsa Arab pra-Islam menyembah banyak dewa dan roh yang dikenal sebagai bentuk paganisme. 3 dewa utama yang paling disembah adalah Alat, Al-Uzza, dan Manat yang disebut sebagai Trinitas. Dalam konteks penyembahan berhala, mereka percaya bahwa Allah adalah Tuhan tertinggi, pencipta alam semesta,
Namun, penyembahan dilakukan melalui perantara berhala yang melambangkan para dewa. Selain itu, di Ka'bah terdapat ratusan berhala hasil pemujaan berbagai suku Arab. Yang kedua, kepercayaan kepada Allah. Walau mayoritas penyembahan banyak berhala, ada konsep kepercayaan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang dianggap sebagai pencipta, pemberi hujan, dan kehidupan. Namun, kepercayaan ini belum murni karena masih ada penyekutuan dengan berhala. Yang ketiga, agama dan kepercayaan lain. Selain politisme, terdapat komunitas yang menganut agama monoteistik seperti Yahudi dan Kristen. Ketentuan di wilayah seperti Yathrib, yaitu di Madinah dan Yaman. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu sejarah dan cerita terbentuknya agama kafir. Istilah kafir dalam Islam merujuk pada mereka yang menolak ketauhidan Tuhan. Pada masa zaman pra-Islam, konsep agama kafir muncul dari sistem kepercayaan, politisme, dan penyembahan berhala yang dianggap menyimpang dari ajaran Tuhan yang Maha Esa. Agama kafir lahir sebagai praktik spiritual yang menawarkan berbagai dewa dan roh, yang kemudian menjadi lawan ajaran Islam monoteisme. Agama kafir yang berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam merupakan hasil evolusi budaya dan kepercayaan animisme, politisme, dan penyembahan berhala yang dipengaruhi kepercayaan terhadap roh dan nenek moyang, penyembahan terhadap berhala dan patung yang dianggap mewujudkan para dewa, dan integrasi kepercayaan dengan pengaruh agama Yahudi dan Nasrani. Bangsa Arab pada masa itu mengakui adanya Tuhan tertinggi, namun ritual dan kepercayaan mereka tercampur dengan praktik musyrik, yaitu penyembahan berhala sebagai perantara dalam berdoa dan memohon perlindungan. Jadi yang kelima, yaitu pengaruh keadaan pra-Islam pada munculnya agama Islam. Kehidupan masyarakat yang kacau dan kenistaan moral menyebabkan kebutuhan akan perubahan nilai. Islami hadir sebagai pencerah yang membawa ajaran tauhid, keadilan, dan moralitas baru. Banyak tradisi baik yang dipertahankan dan diarahkan sesuai nilai Islami. Sementara kebiasaan buruk seperti pembunuhan anak perempuan, perjudian, dan seks bebas dihapus. Pengaruh keadaan pra-Islam tersebut juga nampak pada pembentukan konsep hukum dan sosial Islam yang menolak sistem tribalisme eksklusif serta sistem hukum adat yang tidak adil. Islam mengajarkan persaudaraan yang melampaui batas suku dan ras, memberikan posisi lebih mulia kepada perempuan dan kaum lemah, serta memperkenalkan sistem ekonomi dan keadilan. Selain itu, sistem kepercayaan yang kacau dan paganisme pra-Islam diganti dengan agama monoteistik yang sistematis dan ajaran moral yang membangun peradaban baru di Jazirah Arab dan dunia. Dari pembahasan saya yang tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa keadaan sosial dan budaya bangsa Arab pra-Islam yang didominasikan oleh sistem kesukuan dan solidaritas kuat di satu sisi, namun juga syarat dengan praktik moral dan rusak seperti perbudakan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan, dan penyembahan berhala, menciptakan kondisi yang penuh konflik dan keresahan. Kebudayaan mereka yang berkembang dalam bidang sastra dan perdagangan tidak mampu mengatasi kerusakan moral
dan ketidakadilan sosial yang meluas. Sehingga muncullah kebutuhan akan sebuah perubahan nilai dan sistem yang lebih adil dan bermoral. Munculnya agama Islam sebagai jawaban atas kondisi pra-Islam membawa pencerah berubah ajaran tauhid, keadilan sosial, dan pembaruan moral yang holistik. Islam menolak berbagai kebiasaan buruk masa lalu dan menggantinya dengan nilai-nilai yang menghormati kemanusiaan dan persatuan. Dengan demikian, Islam tidak hanya menyatukan bangsa Arab secara sosial dan politik, tetapi juga membangun fondasi moral dan agama yang kuat, yang kemudian menjadi dasar peradaban dan kemajuan bangsa Arab. Demikianlah presentasi saya tentang kehidupan pra-Islam. Kita telah melihat bagaimana masyarakat dan budaya berkembang sebelum kedatangannya Islam. Semoga ini menjadi pelajaran berharga dan motivasi kita untuk menggali lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.